Oke, di sini kita ditugaskan untuk membuat layanan speech recognition pada Azure Cognitive Service. Nah, untuk tugasnya sendiri, perintahnya seperti buatlah speech recognition dengan menggunakan pengenalan bahasa daerah masing-masing dengan menambahkan translator yang terdapat pada portal Azure. Oke, langsung aja. Sebelum membuat layanan tersebut, kita lihat dokumentasi Microsoft terlebih dahulu. Untuk linknya udah saya kasih di chat. Nah, sini saya akan menggunakan bahasa Python. Kita pilih saja yang bahasa Python. Nah, lalu kita perhatikan hal-hal apa saja yang dibutuhkan. Sini yang pertama ada Azure Subscription, kemudian ada kita harus membuat speech resource, dan kita harus memiliki subscription key dan regional endpoint. Oke, langsung aja kita untuk Azure Subscription kita udah punya. Yang kedua ini kita membuat speech resource. Kita ke Azure Portal, kemudian kita ke Cognitive Service. Nah, lalu kita pilih yang speech service. Lihat aja resource-nya. Oke, kemudian kita create. Nah, ini udah selesai. Yang pertama kita cek dulu di bagian key dan endpoint-nya. Ini merupakan kebutuhan untuk membuat speech translatornya juga. Nah, kita lihat yang keperluan yang ketiga. Nah, kita cek kembali. Nah, di sini terdapat key dan endpoint-nya. Oke, lanjut. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita harus menginstal SDK Speech. Nah, sebelum mengeksekusi atau menginstal SDK tersebut, kita harus menginstal Python versi 37 ke atas. Nah, cara install SDK Python-nya kita download aja secara manual. Nah, download di web python.org. Nah, kemudian pilih aja sistem operasi yang kalian pakai. Setelah di download, dia akan ada file installernya, kemudian diinstal aja di next seperti itu. Berhubung sini saya sudah install, maka tidak perlu diulangi lagi. Nah, lanjut setelah menginstal Python SDK, kemudian menginstal Speech SDK. Nah, untuk perintahnya yang ini dia, pip install Azure Cognitive Service Speech. Nah, kita copy. Nah, untuk menginstalnya kita install di Visual Studio Code. Nah, kita install saja di sini. Nah, di sini berhubung saya sudah menginstalnya, jadi outputnya seperti ini. Jika belum, berarti dia akan proses
ada proses instalasi dan download. Oke, lanjut. Sini kita akan membuat file baru. Coba kita scroll ke bawah. Nah, di sini jika kita menggunakan macOS, kita jalankan perintah seperti ini. Nah, untuk yang di bawah ini, dia merupakan source code-nya untuk menjalankan speech translator. Dan di sini saya sudah gabungkan semuanya, sudah menjadi satu. Oke, kita coba buka filenya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada import Azure Cognitive Service Speech. Nah, ini merupakan dependensi yang berasal dari sini ya, library yang kita install. Nah, jadi kita harus mengimportnya agar bisa menjalankan layanan tersebut. Nah, sini kemudian ada variable speech key dan service region. Nah, sini kita sesuaikan aja speech key kita, kemudian service regionnya kita sesuaikan. Nah, kita kembali ke resource kita. Nah, di sini kita copy aja si key-nya, kemudian kita paste ke sini. Kita hapus dulu, kemudian kita paste. Di sini regionnya kita lihat lagi, ternyata sama, jadi kita tidak perlu menggantinya. Oke, kemudian di sini ada yang perlu diperhatikan juga. Nah, untuk speech recognition language, di sini dia akan mendeteksi bahasa Indonesia, yang berarti dia akan mendeteksi masukan ucapan seperti ucapan berasal dari voice note, tapi dia dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan target language, nah di sini digunakan untuk mentranslate dari bahasa yang diucapkan ke bahasa yang dipilih. Nah, di sini ada 4 bahasa dengan menggunakan kode bahasa masing-masing. N itu berarti dia Inggris, kemudian FR itu Prancis, HR Arab, kemudian KO Korea. Nah, lanjut. Kemudian di sini nah, ini merupakan tempat untuk mendefinisikan audio yang dimana audio yang akan ditranslate dia berasal dari mikrofon pada device kita. Oke, lanjut. Di sini dia hanya bentuk keluarannya seperti ini. Oke, kita akan coba untuk menjalankan source code ini. Kita harus ke direktorinya terlebih dahulu. Nah, untuk menjalankannya cukup ketikkan py kemudian nama file kita, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan coba mengucapkan sesuatu. Di sini ternyata dia sudah merekam suara saya. Oke, kita akan ulangi. Halo, apa kabar? Nah, di sini dia dapat mendeteksi kalimat yang kita ucapkan, yaitu halo, apa kabar. Kemudian dia akan menjalankan proses translate ke bahasa Inggris, kemudian Prancis, Arab, dan Korea. Oke, sesuai seperti ini. Nah, sini kita akan coba kalimat lain. Halo, selamat siang.
Nah, seperti ini ya, dia sudah berhasil mendeteksi kalimat yang kita ucapkan, kemudian ditranslate juga ke dalam 4 bahasa. Nah, lanjut, kita kembali ke soal lagi. Nah, di sini berhubung soalnya kita menggunakan bahasa daerah, kemudian bahasa daerah tersebut ditranslate ke Indonesia. Nah, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena daftar bahasa pada translator Azure dia tidak ada bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan Sunda. Oke, saya akan tunjukkan ya. Nah, kita cek di dokumentasi Microsoft mengenai translator language support. Nah, di sini kita dapat melihat list bahasa apa saja yang dapat digunakan pada layanan translator Azure. Nah, kemudian setelah kita cek di sini dia tidak terdapat bahasa daerah seperti ini. Tetapi pada speech service-nya atau speech language-nya untuk bahasa daerah sendiri ada. Ada bahasa Jawa, kemudian ada bahasa Sunda juga. Nah, tetapi bahasa yang berasal dari speech service ini dia tidak dapat ditranslatekan karena pada language supportnya dia tidak tersedia. Dia hanya tersedia bahasa Indonesia saja, tidak dengan bahasa daerahnya. Nah, misal kita coba ganti ya. Kita coba ganti speech. Nah, kita coba ganti speech language-nya menggunakan bahasa Jawa. Untuk codingnya sendiri JV strip ID. Lalu kita ubah saja di bagian speech recognition language-nya. Dan tidak lupa kita save. Oke, kemudian kita jalankan lagi. Di sini saya akan mengucapkan kalimat dalam bahasa Jawa. Oke, kemudian kita coba jalankan. Aku lagi sinau. Nah, di sini dia hanya menampilkan output bahasa yang kita ucapkan saja, tetapi tidak dengan translate bahasanya. Nah, karena pada Azure Translator sendiri dia tidak tersedia untuk bahasa Jawa seperti itu. Jadi dia hanya tersedia bahasa Indonesia saja dan bahasa dari negara-negara lainnya. Nah, misal kita ganti speech recognition language-nya kembali ke bahasa Indonesia, tetapi kita akan mengucapkan dalam bahasa Jawa. Apakah bisa? Kita cek dulu. Aku lagi sinau. Nah di sini untuk kalimat yang kita ucapkan dia tidak secara sempurna mendeteksi bahasa yang kita ucapkan karena di sini kita sudah mengaturnya dalam bahasa Indonesia, di mana untuk kata sinau sendiri di sini dia tidak sempurna atau tidak benar. Nah, karena pada bahasa Indonesia kata sinau itu tidak ada, yang ada hanyalah aku dan lagi. Nah, jadi untuk aku dan lagi ini dia benar, sedangkan kata sinau ini dia masih salah ya.
Nah, karena pada bahasa Indonesia tidak terdapat kata sinau. Nah, seperti itu. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Udah jelas. Halo, suaranya nggak masuk. Udah jelas. Coba chat aja. Oke, udah jelas. Oke, kita udahin aja diskusi hari ini.